Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera bagi kita semua. Perkenalkan, saya Rifki Hadidayat, NIM 1704030004. Saya dari Teknik Industri Universitas Sumatera Utara. Pada video kali ini, saya ingin menjelaskan materi yang berkaitan dengan studi kelayakan. Apa sih kegunaan dari studi kelayakan itu? Jadi ada beberapa poin yang saya anggap menjadi kegunaan utama dari studi kelayakan, yaitu yang pertama menghindari risiko yang mungkin terjadi dari rencana bisnis yang akan kita bangun. Kemudian memudahkan pelaku bisnis dalam merancang program bisnisnya. Kemudian memudahkan pelaksanaan bisnis yang lebih aman, karena kita tadi sudah mengidentifikasi dan mencoba untuk memitigasi risikonya. Kemudian memudahkan fungsi pengawasan dan pengendalian bisnis. Kemudian apa perbedaan antara studi kelayakan bisnis dengan studi kelayakan proyek? Studi kelayakan bisnis merupakan analisis yang menilai rencana suatu bisnis. Apakah bisnis tersebut layak dibangun, dan apakah bisnis tersebut nantinya dapat berjalan dan berkembang. Sedangkan studi kelayakan proyek adalah analisis yang menilai pada rencana suatu proyek. Apakah proyek tersebut layak dilakukan, atau malah dapat menimbulkan kerugian nantinya. Kemudian, for your information, studi kelayakan bisnis merupakan penelitian yang tidak hanya menganalisis layak tidaknya rencana bisnis, tetapi juga menilai pada saat bisnis tersebut dioperasionalkan dalam jangka waktu tertentu, apakah bisnis tersebut dapat memberikan keuntungan. Kemudian, jenis-jenis dan manfaat dari studi kelayakan. Menurut saya, studi kelayakan itu ada dua, yaitu studi kelayakan bisnis, yang dimana manfaatnya untuk pelaku bisnis atau investor dapat melihat dan mempelajari analisis ini untuk mengetahui apakah bisnis yang direncanakan dapat berhasil berjalan dan memberikan keuntungan atau tidak. Kemudian ada studi kelayakan proyek, yang dimana manfaatnya adalah untuk para stakeholder, yaitu seperti investor, kreditor, pemerintah, serta pihak pengelola proyek. Yang dimana manfaatnya itu dalam suatu rencana proyek untuk melihat dan mengetahui apakah proyek tersebut dapat menghasilkan keuntungan atau tidak. Kemudian aspek-aspek dalam studi kelayakan bisnis. Yang pertama itu ada aspek hukum atau legalitas. Yang ini di mana menyangkut semua hal yang terkait dengan ketentuan hukum dalam mendirikan suatu usaha atau suatu bisnis, seperti surat tanda daftar perusahaan, NPWP, akta, dan SIU. Kemudian aspek ekonomi dan budaya. Nah, aspek ini terkait dengan dampak yang diakibatkan oleh bisnis pada kondisi lingkungan sekitar. Misalnya, apakah bisnis tersebut meningkatkan pendapatan per kapita wilayah tersebut, apakah bisnis tersebut memberikan pengaruh terhadap gaya hidup maupun ada istiadat masyarakat sekitar. Kemudian, ada aspek pasar. Ini yang menyangkut apakah produk yang dihasilkan memiliki potensi pasar. Apakah produk dapat diterima atau memiliki konsumen, serta bagaimana daya beli masyarakat di wilayah tersebut. Kemudian, ada aspek manajemen. Hal ini berkaitan dengan operasional bisnis, baik itu pembangunan, pengendalian, serta pengembangan bisnis. Kemudian, ada aspek keuangan. Nah, hal ini berkaitan dengan anggaran atau pendanaan untuk melakukan suatu bisnis yang baik. Kemudian, materi atau pelajaran yang mungkin terkait dengan studi kelayakan bisnis. Menurut saya pribadi, ada beberapa mata pelajaran yang di kuliahan yang sangat terkait dengan studi kelayakan, khususnya menyangkut dengan aspek-aspek dalam studi kelayakan, yaitu ada analisis biaya, yang mana ini terkait dengan aspek keuangan dalam suatu studi kelayakan. Kemudian ilmu hukum, ini berkaitan dengan aspek legalitas. Kemudian ada riset operasi, ini berkaitan dengan aspek pemasaran. Kemudian ilmu manajemen, ini berkaitan dengan aspek manajemen. Dan psikologi, ini berkaitan dengan penilaian
sosial budaya. Sekian mungkin itu saja penjelasan saya tentang studi kelayakan. Terima kasih telah menonton video ini. Jangan lupa tinggalkan like dan share ke teman-teman kalian. Eh, Semoga video ini bermanfaat bagi kita semua. Saya Rifki Hidayat, pamit undur diri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.